rain down, Holy Spirit. Jesus, you are God. Come, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sedang dicurahkan. Kami percaya terjadi sesuatu yang besar. Pentakosta ini akan diberikan dalam hidup kita. Kau akan memberikan kami anugerah. Berikan kami kemenangan. Berikan kami pemulihan, kesembuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat hari Pentakosta. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang melawat Indonesia, sedang melawat bangsa-bangsa. Mungkin kejadian-kejadian yang tidak baik sedang terjadi, seperti di Amerika hari ini, ya. Terjadi sebuah demonstration, terjadi sebuah kerusuhan, ya, dan mungkin menimbulkan gejolak yang luar biasa. Dan bukan hanya Amerika, negara-negara yang lain, mungkin ekonomi mereka juga sedang mengalami gejolak. Ini seperti sumbu yang pendek yang tinggal dipercik oleh api langsung meledak, ya. Makanya memang kita juga harus berdoa untuk Indonesia, karena saya percaya juga bahwa Indonesia memang harus didoakan, karena keadaan atau kejadian atau situasi yang tidak baik bisa terjadi, ya. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan yang under control, Tuhan yang memegang bangsa ini, Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Nah, di hari Minggu ini, ya, ini hari terakhir di bulan Mei dan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana
Kalau di dalam Alkitab kata Pentakosta itu berarti hari yang ke-50, artinya penggenapan janji Tuhan tentang penolong yang baru, yaitu Roh Kudus. Jadi Tuhan naik ke surga memberikan penolong buat kita. Jadi Tuhan naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita, tapi Tuhan pun memberikan penolong untuk kita bisa mengikuti apa yang Roh Kudus mau, supaya kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar, ya. Nah, di hari Pentakosta ini saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, ya. Roh Kudus adalah Tuhan. Apapun yang manusia katakan tentang trinitasnya Tuhan atau tritunggalnya Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mungkin hari-hari ini sedang dijadikan bahan perdebatan, tapi saya punya iman percaya bahwa Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan, dan mereka adalah ketiga yang esa. Jadi mereka menjadi tiga dan satu, kekuatan yang luar biasa, tunggal, ya, tapi punya kapasitas masing-masing yang berbeda. Tapi saya mau katakan hari ini Roh Kudus adalah Tuhan. Gak bisa dipungkiri, gak bisa dikatakan apapun kalau saudara mengatakan bahwa Holy Spirit adalah sesuatu yang biasa. Sangat bahaya sekali. Roh Kudus bukan hal yang biasa. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah manifestasi Tuhan sendiri dalam hidup kita. Jadi walaupun dia punya kapasitas penolong, walaupun dia punya kapasitas sebagai roh yang memberikan kita perlindungan, penolongan, yang mengguidance kita, tapi jangan pernah sepelekan Roh Kudus dalam hidup. Kuasa Roh Kudus itu harus dimanifestasikan dalam hidupmu. Penting sekali. Makanya firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Apa sih mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus artinya saudara tidak percaya Roh Kudus adalah Tuhan. Saudara tidak percaya bahwa ketiga yang esa ini adalah Tuhan. Saudara tidak percaya pada karunia-karunia roh, ya. Tidak percaya kepada hal-hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Itu mendukakan Tuhan. Kata mendukakan itu menghasilkan kata memisahkan diri. Jadi artinya dia murtad, dia tinggalkan Tuhan karena tidak percaya dengan Roh Kudus sebagai Tuhan. Tapi Roh Kudus, saya mau katakan hari ini, Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita puji, yang patut kita manifestasikan di dalam hidup kita. Itu dulu sebagai prinsip Pentakosta ini. Jadi pencurahan Pentakosta, pencurahan urapan, pencurahan Roh Kudus, berarti artinya Tuhan sendiri yang bergerak dalam hidup kita. Pencurahan tentang kehebatan Tuhan, pencurahan tentang keluar biasaan Tuhan. Saya mau katakan lebih tinggi lagi bahasanya, kehebatan, keluar biasaan, atau saya mau katakan sangat hebat, saudara. Pencurahan Roh Kudus itu sangat-sangat luar biasa. Kalau waktu kemarin saya ada cerita tentang Kisah Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus di loteng atas. Mereka orang-orang percaya berkumpul bersama untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, ya, dan seperti lidah-lidah api, dan akhirnya mereka berbahasa-bahasa yang baru. Itu Pentakosta pertama. Dan saya percaya itu bukan bicara tentang manifestasi Roh Kudus yang biasa. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi saudara harus menghargai kehadiran Roh Kudus. Saudara harus menghormati pribadi Roh Kudus ini dalam hidupmu. Karena dia punya otoritas di dalam hidup kita. Roh ini mengguidance kita, ya. Roh ini memimpin kita. Roh ini yang menguasai hidup kita. Makanya waktu kita lahir baru, biarlah Roh Kudus ini masuk, yang menjadi prioritas untuk menolong kita. Manifestasikan apapun dalam hidup kita melewati Roh Kudus ini.
Jadi doa saya hari ini, saudara tetap terus menghormati Roh Kudus di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah komunitas. Ya. Sangat-sangat hebat. Saudara hargai karunia-karunia ini yang Dia berikan dalam hidup kita. Ya, kalau kita coba lihat Kisah Rasul pasal yang kedua tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Kita kembali lagi sebentar, tapi setelah ini kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-13. Itu boleh. Tiba-tiba turunlah. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang seterusnya. Kisah Rasul pasal 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini Pentakosta yang pertama di loteng atas. Ya, mereka berkumpul dan percaya dan mereka mengalami pencurahan, mereka mengalami manifestasi urapan Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka mengalami begini itu luar biasa sekali. Saya sempat berpikir pada waktu itu, saya sempat berpikir seperti ini. Mereka belum tahu tentang Roh Kudus. Mereka belum tahu tentang penolong itu. Mereka hanya percaya. Hebat loh. Ya. Kalau saya hari ini dengan saudara Pentakosta karena kita sudah tahu isi firman tentang Pentakosta. Kita sudah tahu isi firman tentang pencurahan Roh Kudus. Kita percaya karena kita sudah ada yang mendahului percaya sebelum kita. Betul tidak? Misalnya saudara makan di satu tempat di restoran, orang begitu banyak makan di sana dan mengatakan restoran ini enak sekali. Sudah dicoba begitu banyak dan reviewnya begitu luar biasa. Akhirnya kita bisa percaya karena review itu, karena begitu banyak orang yang makan dan begitu banyak orang yang mencoba. Tapi waktu restoran itu pertama kali buka dan yang makan cuma 1, 2 orang, 3 orang. Untuk mengatakan dia enak atau tidak, dia cuma mengatakan, mungkin dia bilang, ya bisa, oke. Nah, tapi yang hebatnya, mereka belum kenal siapa Roh Kudus. Mereka cuma dibilang kepada Tuhan, aku akan memberikan engkau penolong yang lain. Roh Kudus. Penolong itu adalah Roh Tuhan. Bukan nabi lain, bukan agama lain. No. Penolong itu Roh Kudus. Yang akan menolong kamu itu Tuhan sendiri. Holy Spirit is God. Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi waktu mereka duduk dan percaya, mereka mendapatkan ini. Sebuah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi mereka hanya percaya dan akhirnya mereka melihat itu. Dan mereka akhirnya berbahasa yang baru dan orang-orang di sekitar itu bingung dengan bahasa mereka. Yang kita sebut dengan bahasa roh. Bahasa yang berasal dari Tuhan sendiri, berasal dari Roh Kudus. Kalau saya percaya Roh Kudus adalah Tuhan, berarti bahasa roh adalah bahasa yang Tuhan kasih buat saudara. Apakah ada kuasanya? Sangat ada kuasanya. Kalau nggak ada kuasanya, ngapain Tuhan kasih? Dan pertanyaannya, apakah memang harus dipakai? Harus dipakai. Karena itu berasal dari Tuhan. Bukan hanya lip service, bukan hanya untuk memperkatakan yang biasa, tapi itu bukan hanya hal itu saja, tetapi mereka mengetahui dan mereka percaya itu bahasa-bahasa yang penuh dengan powerful, dengan kuasa.
Saya bingung waktu itu baca Kisah Rasul ini. Saya melihat begitu hebat mereka ya. Sampai mereka bisa percaya dan mereka bisa mengimani bahwa akan terjadi itu dan terjadi beneran. Dan orang sekitar kaget. Dan waktu terjadi sampai hari ini miliaran orang terima Yesus. Walaupun belum pernah melihat Yesus, tapi karena iman daripada nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang pertama seperti mereka. Hebat. Kadang-kadang saya kalau berpikir betapa cara Tuhan itu, manifestasi Tuhan itu begitu luar biasa. Bisa memakai Petrus yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Bahkan Paulus pun yang biasa-biasa bisa menjelaskan tentang bahasa roh dengan luar biasa sekali. Nah, artinya apa? Artinya pertama kali mereka masuk ke dalam pelayanan, mereka masuk ke dalam pertama kali mereka masuk ke dalam hal yang baru, mereka dibaptis oleh baptisan roh. Mereka dipenuhi dengan bahasa roh, mereka dipenuhi dengan kuasa. Makanya tanda-tanda ini menyertai engkau. Firman Allah katakan, ya, engkau menyembuhkan, engkau akan memiliki karunia berbahasa-bahasa yang baru, engkau akan menginjak ular. Karunia-karunia itu kenapa? Roh Kudus yang menghandle semuanya. Roh Kudus yang menguasai semuanya. Makanya doa saya hari ini, saudara tetap terus on in Holy Spirit. Tetap terus menyala dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita kepada kekudusan. Roh Kudus membawa kita dekat kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah spirit yang sangat soft, sangat lembut. Makanya Tuhan bilang jangan pernah dukakan dia. Jangan pernah kekecewakan dia. Bagaimana cara mengecewakan dia? Menduka kita tidak percaya dengan Roh Kudus lagi. Kita mendukakan Roh Kudus. Kita meninggalkan dia. Kita mendukakan dia. Kita hidup dalam ketidakbenaran. Kita hidup dalam dosa. Itu mendukakan Roh Kudus. Tapi hari ini lewat Pentakosta ini, kembali lagi sama katakan Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Tuhan. Hormati. Karyanya luar biasa. Bahkan kalau saya mau katakan karya Bapa dimulai dari perjanjian lama, karya anak dimulai dari perjanjian baru, karya Roh Kudus dimulai dari perjanjian baru sampai hari ini. Ini sangat luar biasa. Dan hari ini kalau kita melihat akan terjadi Pentakosta yang ketiga, akan terjadi revival yang besar, akan terjadi lawatan yang luar biasa, akan terjadi gelombang pemulihan, ada terjadi gelombang revival atau gelombang lawatan. Siapa yang melakukannya? Hanya Tuhan, Holy Spirit, Roh Kudus. Makanya daripada waktu itu Paulus menulis ini, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini hal yang luar biasa. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang bahasa roh. Dia tahu sekali kuasa bahasa roh, kuasa urapan ini penting. Makanya dia tulis begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Di sini bahasa rohnya dalam bahasa aslinya adalah glosea atau glosolaliah atau glosea. Bisa dipakai dengan klausan atau klaus
atau glosya, ya, yang artinya berkata-kata, berbahasa lidah dalam bahasa-bahasa yang baru yang tidak dimengerti oleh manusia. Itu arti glosolalia atau glosya. Nah, Paulus mengerti hal ini. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul yang pertama kali, orang-orang di sana bingung. Loh, kok dia bisa pakai bahasaku? Kok dia bisa bahasaku? Dan memang itu bisa dikatakan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Nah, artinya pertama kali pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, bahasa roh itu yang menjadi tanda. Makanya sampai sekarang bahasa roh itu menjadi sebuah berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kuasanya powerful sekali. Kenapa tanda yang awal bukan yang lain? Misalnya contoh tanda yang awal, orang mungkin lihat api yang besar, bisa aja ya. Tanda yang awal mereka penuh dengan sinar, contoh begitu. Atau mata mereka mungkin pun penuh dengan sinar gitu. Tapi kenapa mulut? Kenapa mulut mereka yang harus berkata-kata dengan bahasa yang baru? Karena Tuhan tahu, dari mulutlah kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dari mulutlah kita bisa berkata-kata, deklarasi, berkata-kata. Tetapi yang Paulus tulis itu sangat powerful sekali. Dikatakan siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi Tuhan kasih bahasa kita dengan bahasanya Tuhan itu bukan bahasa manusia, tetapi bahasa Roh Kudus. Jadi artinya apa? Kuasa bahasa roh artinya menghubungkan saudara dengan Tuhan supaya saudara punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu artinya. Waktu rohmu dibangun dengan berbahasa, waktu rohmu dibangun dengan berkata-kata, itu bukan hanya rohmu saja dibangun, tapi seluruh tubuhmu, roh, jiwa, dan tubuhmu dibangun untuk berkata-kata kepada Tuhan. Kalau saudara mau lebih dekat dengan Tuhan, kalau saudara mau lebih intim dengan Tuhan, Roh Kudus adalah manifestasinya daripada hal itu. Bagaimana caranya? Saudara harus berkata-kata dalam roh. Bangun rohmu dengan urapan, bangun rohmu dengan berbahasa roh. Mungkin orang bilang, gila ya, ngomongnya nggak jelas. Mungkin apa kan bahasa lo sekarang banyak diejek kan, ada yang ngomong apa seperti laba-laba, sandal jepit. Lu kadang-kadang saya sedih mendengar kata-kata itu loh saudara. Bahasa roh bukan untuk main-main. Bahasa roh bukan untuk diejek-ejek. Bahasa roh bukan untuk hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Tapi dia powerful. Dia penuh kuasa. Kita gak mengerti, manusia gak mengerti. Bahkan roh kita yang berbicara kepada Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya dikatakan begini. Ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bayangkan saudara. Jadi oleh roh Kudus mengguidance untuk mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini luar biasa sekali. Jadi kita dibawa oleh Tuhan untuk berkata-kata berbahasa roh, supaya kita bisa mengerti hal-hal yang tidak kita bisa mengerti. Dan roh yang singkapkan, Saya dipenuhi Roh Kudus waktu itu umur 17 tahun. Setelah baptis, selam, papa saya bilang, ayo semua yang sudah dibaptis kita menyembah Tuhan. Jadi setelah dibaptis 3 hari berikutnya menyembah Tuhan. Bapak saya seorang yang suka sekali dengan hal yang supranatural, ya.
Dan dia bilang begini, minta Tuhan untuk dipenuhi oleh bahasa Roh Kudus. Waktu itu saya berpikir, bagaimana caranya ya? Saya itu orang yang logik, orang yang pemikir waktu itu, yang masih namanya masih SMA ya, masih muda ya. Saya berpikir yang nature aja lah, yang biasa-biasa aja. Saya berpikir ya udahlah, ngikutin aja lah daripada kena marah papa saya, karena papa saya kan pendeta yang galak sekali. Waktu itu ngikutin aja, kurang lebih kalau nggak salah ada 15 orang, dan itu hari itu penuh dengan jemaat karena memang ada ibadah plus KKR juga, yang mimpin adalah hamba Tuhan. Saya waktu itu cuma minta begini sama Tuhan, Roh Kudus, aku mau buka hatiku. Nah, waktu orang-orang yang dibaptis itu maju ke depan dipenuhi Roh Kudus, saya itu gak konsen karena sebelah kanan saya udah mereka terima bahasa roh, mereka ngomong kencang. Sebelah kiri saya terima ngomong kencang. Semuanya terima. Lah saya malah enggak. Anaknya pendeta gembala sidangnya malah enggak. Bingung saya. Saya bilang, loh kok malah aku enggak gitu. Sampai akhir selesai ibadah saya enggak dapat apa-apa. Sampai papa saya bilang, "Cuy, kamu sih gak konsen." Udah papi, aku udah konsen banget. Sampai konsennya aku merem terus, tapi gak dapat gitu. Ya kamu minta, aku udah minta. Sampai akhirnya saya sedih. Saya bilang, kok aku gak dapat ya? Kenapa ya? Kok rasanya biasa aja ya? Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya di kamar nyembah Tuhan berhari-hari. Kalau nggak salah tuh seminggu. Saya minta Roh Kudus penuhiku. Nah, sekali waktu saudara, saya baca firman Tuhan ini. Waktu kamu percaya, kamu yakin hadirat Tuhan akan memenuhi. Saya cuma percaya. Nah, waktu itu saya bisa main gitar, lagu-lagu biasa. Waktu itu saya nyanyi lagu ini, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, urapilah kami dengan hadirat-Mu. Saya nyanyi itu, saya tahu ya, itu malam-malam, kurang lebih jam 10, saya tuh kayak dipenuhi dengan urapan Tuhan. Saya gemeter, saya shaking. Saya nggak tahu kenapa dari mana, dan mulut saya tuh bisa ngomong yang nggak jelas, dan itu berjam-jam saya dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu saya penuh itu saya lemes dan saya merasakan hadirat kuat yang luar biasa. Saya nggak gampang loh mendapatkannya. Saya perlu effort 10 hari kalau nggak salah untuk mendapatkan bahasa Arab itu. Tapi saya rindu sekali. Nah saudara, kalau engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, engkau harus rindu. Karena apa? Ada kuasanya. Kuasanya apa? Engkau bisa berkata-kata dengan Tuhan. Karena gak bisa dimengerti oleh manusia ini bahasa. Cuma kamu, rohmu, dan Tuhan yang tahu. Makanya waktu kita berbahasa roh, Tuhan singkapkan hal-hal rahasia. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan bergerak dengan supranatural. Yang gak mungkin bagi manusia, dia bisa mungkin. Yang tidak mungkin bagi banyak orang, waktu dia berbahasa roh, dia bisa bergerak dengan Tuhan. Makanya kita harus aktifasikan. Sekali waktu saya diangkut, pelayanan di daerah luar pulau ya. Saya naik angkot waktu itu bersama dengan tim. Saya tahu ya, itu roh perdukunannya kuat sekali. Saudara harus tahu ya, dukun aja, paranormal aja, itu punya bahasa mantra. Mereka bisa komat kamu. Ya. Nah, saya pada waktu itu naik satu angkot itu pelayanan misi. Ya, kita misi ke daerah. Di angkot itu ada dukun, ngomongnya. Oh, saya tahu
dia sedang mantra. Kenapa? Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus, saya mau katakan kuasanya apa? Saudara di satu daerah, satu tempat, iblis takut sama kamu. Karena bukan kamu yang bergerak, tapi rohmu yang bergerak. Kuasa Tuhan. Engkau diracun gak akan bisa. Saya berkali-kali pelayanan di pedalaman, dikasih racun sama orang-orang pedalaman, gak bisa, gak mempan. Ada gelas isinya air, waktu saya mau pegang pecah. Tapi itu bukan seperti hal-hal seperti itu saja yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi Roh Kudus juga membentuk karakter kita, menguduskan kita, membawa kita supaya kita menjadi orang yang baik. Makanya orang yang berbahasa roh harusnya karakternya baik. Tapi kalau dia berbahasa roh tapi dia nggak benar, berarti bukan bahasa roh yang benar itu. Karena berbahasa roh itu membangunkan spirit kita di hadapan Tuhan. Dunia punya bahasa-bahasa yang menghancurkan manusia dengan bahasa santet, dengan bahasa yang lain, bahasa mantra. Tapi kita punya bahasa roh. Kenapa kita nggak pergunakan bahasa itu? Kenapa kita malu mempergunakan bahasa? Saya di mobil, kalau saya menyembah Tuhan, saya berbahasa roh kencang-kencang. Saya nggak peduli. Saya kalau bakso pun kemanapun pergi, saya waktu kasih saya berbahasa roh. Kalau saya mendoakan orang dengan agama lain, kalau diizinkan saya mendoakan, saya berbahasa roh. Karena itu bahasa yang Tuhan berikan. Karena ada kuasa. Kita gak bisa mengerti. Waktu kita berbahasa roh, Tuhan yang mengerti apa yang kita bahasa. Bahkan makanya ada karunia berbahasa roh juga. Ada yang menerjemahkan berbahasa roh. Karena kalau kita ngomong tentang bahasa roh ini sangat panjang dan lebar. Gak bisa 30 menit ini saya jabarkan ya. Karena ada yang glosolalia, ada yang senolalia, ada yang karunia, ada yang berbahasa roh, ada yang bisa menerjemahkan berbahasa roh. Tetapi inti dari berbahasa roh itu powerful sekali. Kenapa waktu engkau mengalami Pentakosta ini, engkau harus punya urapan ini, kuasa ini dalam hidupmu. Bukan kuasa yang biasa-biasa. Makanya waktu engkau berbahasa roh, rohmu akan naik terus. Waktu engkau berbahasa roh, engkau akan kuat dengan hadirat Tuhan. Waktu engkau berbahasa roh, engkau akan dicengkram dengan urapan Tuhan. Engkau akan dibentuk dalam. Engkau akan dibentuk hidup. Engkau akan diberikan roh ketenangan, damai sejahtera. Kadang-kadang saya takut dengan begitu banyak hal yang sedang menimpa. Mungkin keadaan ekonomi, keadaan hal-hal. Saya cuma diam dan berbahasa roh. Shikara matakara pa shikara lama shena. Urapa shikara pa. Saya nggak berkata-kata dengan bahasa. Saya nggak ngerti. Coba saya mau katakan syara makaya rapa shikara pa. Saudara tahu? Itu tenang sekali. Hadirat Tuhan menyebabkan kalian menangis. Dan apa yang terjadi? Lawatan Tuhan terjadi, terobosan terjadi, kesembuhan. Saya nggak bisa ceritakan kesaksian begitu banyak, tapi intinya waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang menempelkan rohmu dengan Tuhan. Ini harus dipakai. Kuasa ini jangan dibiarkan saja. Ada banyak kuasa berdoa, kuasa menyembah Tuhan, kuasa pujian dan penyembahan, kuasa mengucap syukur. Bahkan di Instagram saya tulis kuasa. Kemarin kuasa berdoa, kemarin lagi kuasa Pentakosta, kemarin lagi nanti ada kuasa mengucap syukur. Begitu banyak kuasa. Tapi kuasa berbahasa roh ini pun penting. Bahkan saudara harus isi rohmu dengan kuasa ini. Dan doa saya hari ini, walaupun saya singkat untuk menjelaskannya, tapi jangan pernah biarkan rohmu off. Jangan pernah biarkan rohmu mati. Aktifasikan bahasa roh. Whatever orang mengatakan bahasa roh cuma untuk ini, untuk kita nggak peduli dengan hal itu. Yang kita peduli bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Berbahasa roh membawa kita kepada kebenaran. Yang penting bahasa roh kita sampaikan benar-benar dari Tuhan dan dari hati, dan punya kerinduan untuk membuat diri kita benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dan doa saya hari ini, di Pentakosta ini, engkau dipenuhi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu saudara. Shikara pakala 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 pakala. Kora pakala 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 shikara pakala pakala pakala. Tuhan, kami mau aktifasikan roh kami.
Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, berbahasa roh. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini penting untuk kami berbahasa roh. Karena waktu kami berbahasa roh, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, membuat kami mengerti bahwa ini penting. Hal-hal yang supranatural akan terjadi, hal-hal yang hebat akan terjadi, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan. Aktifasikan semuanya. Dan biarlah kuasa berbahasa roh terjadi buat kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.